Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang amat dikasihi Tuhan. Bertemu kembali kita pada pagi ini dalam ruangan kita bersama, yaitu Dapur Si Juru Minum. Kita semua adalah si juru minumnya Tuhan. Setiap hari kita menghidangkan makan minum buat keluarga kita. Kita melayani Tuhan melalui apa yang kita lakukan di rumah kita setiap hari. Melayani anak-anak, mungkin suami atau ibu bapak kita, orang tua dalam kehidupan kita, adik-beradik kita. Pokoknya kita semua adalah juru minumnya Tuhan. Jadi sebelum kita memberi minum kepada orang lain, terlebih dahulu kita menyegarkan diri dengan air yang daripada Tuhan. Kita minum dulu dari taktanya Tuhan dengan air yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu firman-Nya sendiri. Amin. Pada hari ini kita akan membaca dari Mazmur 147 ayat yang ke-11 sehingga ayat yang ke-13. Tuhan meredai mereka yang takut kepadanya, mereka yang berharapkan kasih setianya. Sanjunglah Tuhan, wahai Yerusalem, pujilah Allahmu, wahai Sion, karena Dia telah mengukuhkan palang-palang pintu pagarmu. Dia telah memberkati anak-anak di dalammu. Dia menjadikan sempadan-sempadanmu aman dan memenuhimu dengan gandum terbaik. Haleluya. Jadi di sini ayat yang ke-11, Tuhan meredai mereka yang takut kepadanya, mereka yang berharapkan kasih setianya. Bagaimana untuk menunjukkan rasa takut kepada Tuhan ya? Kita tidak dapat lari dari memujinya setiap hari. Perasaan takut akan Tuhan ialah perasaan yang menyanjungi Dia. Perasaan yang mengagungkan Dia dalam setiap yang kita lakukan. Ya, itu satu rasa yang sekiranya kita jauh dari Tuhan, kita rasa tidak selamat. Hanya di dalam Dia kita merasakan keselamatan, perlindungan yang penuh. Perasaan takut akan Tuhan ialah apabila kita menikmati sesuatu kejayaan, keberhasilan dalam hidup kita, kita cepat untuk memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, menyadari bahwa semua yang kita terima adalah dari berkat, kasih, karunia, dan anugerahnya. Pada pagi ini mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita belajar, kita mengagungkan Tuhan, belajar menyembah Dia ya setiap hari dalam hidup kita melalui lagu ini. Lagu ini saya sangat suka, bait-baitnya diatur dengan begitu indah sekali, menyatakan bahwa Tuhan itu sungguh indah, tiada tolok bandingnya, tiada taranya. Haleluya. Kita mengangkat pujian dari hati kita kepada Tuhan yang diam bersemayam di tempat maha tinggi. Allah kita yang kita sanjungi dan takuti. Allah kita yang kita sembah dengan lagu ini. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, ya, sungguh ajaib untuk dimengerti. Amin. Lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Amin. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah
perasaan takut akan Tuhan itu akan disertai dengan rasa kagum. Kagum akan kekuasaan dan keindahannya. Diikuti oleh rasa hormat. Hormat akan keputusan dan ketentuannya. Hormat akan keberadaannya. Dia sebagai Bapa kita, saudara. Haleluya. Jadi dia tahu apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Sekali lagi. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Ya. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Nyanyikan dari hatimu. Lebih dari semua yang ada. Amin. Hikmatmu tiada terselami. Kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Kau mulia, mulia dan berkuasa. Kita istiharkan dia berkuasa di dalam hidup kita. Ku kagum, hormat akan engkau, bisikkan kepadanya. Ku kagum, hormat akan engkau, Yesus. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan engkau. Ku kagum, hormat akan engkau. Ku kagum, hormat akan engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan engkau. Engkaulah yang menerima kekaguman kami. Kami kagum akan engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami naikkan pujian ini. Terimalah Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita ingin menghayati firman ini ya. Ayat ke-11 tadi, Tuhan meredai mereka yang takut kepadanya. Mereka yang berharapkan kasih setia. Apa buktinya saudara? Mengapa kita harus menyanjungi dia? Karena dikatakan di sini, karena dia telah mengukuhkan palang-palang pintu pagarmu. Ayat yang ke-13 ini berbicara tentang keselamatan daripada Tuhan, perlindungan daripada Tuhan. Kita bayangkan pagar rumah kita. Bila rumah kita tidak berpagar, kita tidak rasa aman. Semua rumah kita dikelilingi oleh pagar kan. Jadi bila adanya pagar, tiap-tiap malam kita akan memastikan pintu pagar itu dikunci. Jadi di sini dikatakan Tuhan yang mengukuhkan palang-palang pintu pagarmu. Tuhan menjadikan pagar kita kukuh. Tuhan melindungi kita dengan ketat. Mata kita tidak dapat melihat, kecuali mata rohani kita ketika kita dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyadari dalam keadaan yang seperti ini, sebenar-benarnya pagar Tuhan mengelilingi kita. Tuhan memagari kita dengan kasih setianya. Pagar-pagar rumah kita dijadikan lebih kukuh lagi. Haleluya. Yang kedua, Dia telah memberkati anak-anak di dalammu. Tuhan memberkati anak-anak kita. Tuhan memberkati orang yang kita sayang. Tuhan melindungi. Dia selayaknya menerima pujian dan hormat kita setiap hari. Dan kepada Dialah juga kita berserah setiap hari untuk perlindungan, untuk berkat bagi anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk orang tua kita, untuk kehidupan kita secara amnya, secara khususnya juga. Keluarga kita dan diri kita sendiri. Berkat itu datangnya daripada Tuhan. Yang ketiga,
Dia menjadikan sempadan-sempadanmu aman. Haleluya. Sempadan-sempadan ini berbicara tentang kawasan kehidupan kita, area kehidupan kita, bidang kehidupan kita. Pekerjaan kita di pejabat mungkin, pekerjaan kita di ladang mungkin, pekerjaan kita yang pastinya dalam rumah tangga kita, ketika kita menjaga keluarga kita, sebagai suri rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak yang menjaga orang tua, sebagai anak, seorang kakak yang menjaga adik-adik. Tuhan sendiri yang menjadikan sempadan-sempadan kita aman. Bahagian-bahagian hidup kita aman. Dan yang keempat, yang terakhir, ayat yang ke-14. Dan dia yang memenuhimu dengan gandum terbaik. Haleluya. Berkat terbaik datangnya daripada Tuhan. Setiap hari kita mengecapi berkat-berkat itu. Kalau hari ini kita merasakan hidup ini kurang diberkati, kita banyakkan bersyukur. Biar mata kita dibukakan untuk melihat betapa besarnya berkat Tuhan itu dalam kehidupan kita. Amin. Dan kita akan terus menyerahkan diri kepada Tuhan. Supaya hari-hari mendatang, kita akan terus menikmati hidup di dalam hadirat Tuhan. Di mana yang pertama, Dia akan mengukuhkan keselamatan, memberikan pelindungan kepada kita. Yang kedua, anak-anak kita, orang-orang jagaan kita, orang-orang yang kita sayang dilindungi. Yang ketiga, apabila bahagian-bahagian hidup kita akan dijadikannya aman, damai, tenteram. Haleluya. Dan yang terakhir sekali, kita akan mengecapi nikmat terbaik daripada Tuhan. Hal-hal ini, saudara, kadang-kadang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Cuma kita kurang mensyukurinya. Sehingga kita tidak menikmatinya. Sehingga kita merasakan kita ini serba kekurangan. Sebenarnya di dalam kesyukuran, bila kita mulai bersyukur, kita akan melihat betapa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Betapa sehingga hari ini kita masih hidup, kita masih menikmati makan minum kita, dapur kita masih berasap, haleluya, karena anugerah Tuhan. Kita masih sehat, masih dapat berdiri, masih dapat berjalan, masih dapat bersenam, bersukan, masih dapat melayani anak-anak kita, masih dapat membimbing keluarga kita, masih dapat melihat wajah-wajah insan-insan tersayang dalam kehidupan kita. Semuanya karena anugerah Tuhan. Ketika dalam permasalahan kita dilepaskan, semuanya karena anugerah Tuhan. Amin. Jadi pada hari ini, mari kita terus memiliki hati yang takut akan Tuhan, yang menyanjungi Tuhan, yang menghormati Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, amin, haleluya, haleluya. Oke, mari kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, kami berdoa ya. Di dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Kami bersyukur karena Engkau memperhatikan setiap daripada keperluan kami. Engkau yang meneguhkan palang-palang pagar kami dan menutup bagi kami pintu pagar rumah kami sehingga kami selamat dalam seluruh bahagian hidup kami. Tuhan yang melindungi dengan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, kemuliaan Tuhan turun. Haleluya. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan bagi anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka secara fisikal dan juga di dalam emosi mereka dan juga di dalam pemikiran mereka. Kami pada pagi ini khusus mendoakan anak-anak kami yang masih belajar Tuhan di institusi pengajian tinggi ataupun di sekolah menengah ataupun di mana-mana college ataupun di sekolah rendah ataupun di tadika yang masih kecil, supaya hikmat Tuhan yang dalam turun ke atas mereka sehingga mereka menjadi anak-anak yang bijaksana. Bapa, kami juga berdoa pada pagi ini mengucapkan syukur untuk berkat terbaik, gandum terbaik yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Tidak pernah yang bukan yang terbaik yang Tuhan beri. Selalunya yang daripada Tuhan. Dan semestinya yang daripadamu Tuhan adalah yang terbaik. Cuma kami selalu inginkan sesuatu berlaku dengan cepat. Kami selalu menanggapi sesuatu yang terbaik itu menurut pandangan kami. Ampuni kami pada hari ini. Supaya kami selepas ini Tuhan akan melihat dari sudut pandang-Mu. Mengizinkan Engkau bekerja dalam hidup kami. Haleluya. Supaya kami dapat mengecapi nikmat terbaik yang datangnya daripada-Mu. Karena kami percaya ya Tuhan bahwa ketika Engkau menciptakan kami, Engkau mempunyai plan, Engkau mempunyai rancangan, Engkau mempunyai satu
cita-cita yang baik untuk hidup kami. Maka kami serahkan hidup kami kepadamu, kami dan seisi rumah kami, anak-anak kami, masa depan mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Supaya Tuhan campur tangan dan Tuhan sendiri yang melakukan sesuatu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Haleluya, haleluya. Kami serahkan seluruh bahagian hidup kami di dalam rumah kami, di dapur, di mana-mana, di luar, di pejabat, di ladang, di kebun, dan di mana-mana ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sepanjang hari ini. Amin. Haleluya.